Suku Bugis adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia. Berikut adalah asal-usul singkat mengenai suku Bugis berdasarkan teori. Yang pertama, teori migrasi. Teori ini menyebutkan bahwa suku Bugis berasal dari Yunani atau India yang kemudian melakukan migrasi melalui rute maritim untuk menuju ke wilayah Sulawesi Selatan. Mereka diyakini telah melintasi samudra, terutama Samudra Hindia, dan mencapai Sulawesi Selatan sekitar abad kedua hingga ke-7 Masehi. Yang kedua, teori perkawinan. Teori ini menyebutkan bahwa suku Bugis terbentuk melalui perkawinan antara penduduk asli yang sudah ada di Sulawesi Selatan dengan para pelaut yang singgah di wilayah tersebut. Para pelaut tersebut berasal dari berbagai suku bangsa, diantaranya Makassar, Arab, dan Jawa. Yang ketiga, teori peninggalan Kerajaan Luwu. Sejarah Kerajaan Luwu memiliki hubungan erat dengan suku Bugis. Salah satu teori menyebutkan bahwa suku Bugis merupakan keturunan langsung dari Kerajaan Luwu. Ketika Kerajaan Luwu mengalami kejatuhan, sebagian masyarakatnya bermigrasi dan membentuk komunitas Bugis yang kemudian berkembang menjadi suku yang ada saat ini. Kehidupan suku Bugis, mereka lebih memilih tempat pesisir pantai sebagai aktivitas sehari-hari mereka untuk memudahkan dalam kehidupan. Kebanyakan orang Bugis menganut agama Islam. Sebagai keyakinan hidup terkenal dengan maritim, politik, pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Tradisi suku Bugis memegang prinsip siri, pesai, dan ade yang diwariskan turun-temurun sebagai prinsip hidup mereka. Selain sebagai petani, mereka juga bekerja sebagai nelayan karena tempat-tempat mereka kebanyakan memilih untuk bertempat tinggal di pesisir pantai. Faktor ini sangat mendukung karena tanah di sana subur, sehingga menjadikan wilayah suku Bugis sebagai wilayah pertanian yang besar. Sistem mata pencaharian suku Bugis, karena mereka terletak di daerah pedataran dan pesisir pantai, jadi mata pencaharian mereka lebih banyak sebagai petani atau nelayan, sehingga memudahkan mereka memudahkan masyarakat setempat mencari ikan. Mata pencaharian terakhir yaitu suku Bugis biasa sebagai pedagang. Hasil dari pertanian dan nelayan itu kemudian dijual keluar. Dari mata pencaharian suku inilah masyarakat suku Bugis mendapatkan perekonomian untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Adat istiadat suku Bugis memiliki sistem sosial yang sangat terstruktur dan kompleks, serta aturan-aturan yang dihormati dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh adat istiadat dalam suku Bugis. Yang pertama ada sistem kasta. Suku Bugis memiliki sistem kasta yang ketat yang dikenal sebagai Siri Natupu atau nenek Natupu. Sistem ini mengatur hierarki sosial dan menentukan kedudukan seseorang dalam bermasyarakat. Yang kedua, adat perkawinan. Perkawinan dalam suku Bugis merupakan peristiwa yang penting, kemudian diatur oleh adat istiadat yang ketat. Prosesi pernikahan melibatkan berbagai macam tahapan, mulai dari tukang galigo atau pemanggil tamu undangan, tukang sadok, pembuat sirih pinang, hingga pelaksanaan upacara adat dengan adanya pemberian mas kawin. Biasanya pernikahan ini dihadiri oleh kerabat dan teman dekat. Yang ketiga, adat pemakaman. Suku Bugis juga memiliki aturan-aturan yang khas. Pemakaman dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting dan dihormati. Jenazah akan disiapkan dengan pakaian adat dan ditempatkan di dalam peti yang berhiaskan ukiran. Upacara pemakaman biasanya dihadiri oleh keluarga, kerabat, tetangga, dan masyarakat setempat. Ada juga tradisi tabarruk yang merupakan wujud dukungan dan penghargaan
kebanggaan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, ada adat perantau. Suku Bugis dikenal dengan semangat perantau untuk berlayar mencari nafkah dan mengembangkan perdagangan. Banyak orang Bugis yang menjadi pelaut, pedagang, merantau ke daerah lain. Adat perantau ini juga memiliki aturan dan etika yang dijunjung tinggi, seperti menghormati pemimpin di tempat yang dikunjungi, menjaga nama baik keluarga, serta membantu sesama suku Bugis yang ada di tempat tujuan. Yang kelima, adat silaturahmi. Suku Bugis mementingkan nilai-nilai silaturahmi. Mereka memiliki tradisi berkunjung ke rumah sanak keluarga atau kerabat dengan membawa bingkisan atau uang sebagai tanda hormat. Selain itu, mereka juga mengadakan pertemuan atau musyawarah yang disebut rapat adat untuk membahas masalah-masalah yang penting dalam masyarakat. Dalam suku Bugis dikenal dengan pemberian uang panai. Nah, uang panai adalah pemberian harta benda oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Nah, besar jumlah uang panai yang dikeluarkan tergantung tingkat atau status pendidikan calon pengantin wanita. Jika calon pengantin wanita mengenyam pendidikan minimal sampai bangku SMA, maka pemberian uang panai atau uang panai yang dipersiapkan oleh pengantin laki-lakinya adalah sekitar 50 juta. Sedangkan untuk mereka yang berhasil mengenyam pendidikan hingga S1, uang panai yang dipersiapkan oleh mempelai lelaki adalah sekitaran 150 juta. Dan apabila status pendidikannya hingga mencapai S2 atau mempelai wanita tersebut merupakan darah biru atau darah bangsawan, maka uang panai yang dikeluarkan oleh mempelai lelaki itu bisa mencapai 1 miliar rupiah. Nah, dan dalam upacara pernikahan suku Bugis ada yang namanya adat Mapasikarawa. Apa itu Mapasikarawa? Mapasikarawa adalah proses adat dalam upacara perkawinan suku Bugis, yaitu mempertemukan antara mempelai lelaki dan mempelai wanita yang sudah benar-benar sah, sudah dikatakan sah dan sudah sempurna ucapan ijab kabul ya. Proses Mapasikarawa adalah mula-mula tangan sang suami akan dituntun oleh pihak perwakilan untuk menyentuh lembut badan sang istri. Dimulai dari kedua ibu dari dipertemukan atau sang suami diarahkan tangannya ke depan wajah sang istri. Lalu kemudian tangan suami diarahkan ke dada istri atau tepatnya di bawah leher. Lalu tahap terakhir, sang suami akan dituntun untuk mencium dahi sang istri dan kemudian sang istri mencium tangan sang suami.